Performance by Nail Sai Remix. And now you're so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Yulianti, NIM 19199044. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah berawal sejak merapuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan Bani Umayyah di Damaskus. Dengan segala konflik yang ada pada tubuh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah maju sebagai pengganti kepemimpinan umat Islam. Revolusi kepemimpinan Abbasiyah terhadap Umayyah banyak mendapat simpati dari masyarakat, terutama kalangan Syiah. Dukungan itu muncul disebabkan janji ditegakkannya kembali keadilan yang telah dipraktikkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Sofa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Tri Setianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Setianingsih. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pusat dan sistem pemerintahan masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada pusat pemerintahnya. Jadi yang pertama pada masa pemerintahan khalifah yang pertama, yaitu Abu al-Abbas As-Saffah yang merupakan pendiri dinasti ini. Itu pemerintahannya terletak di Al-Hashimiyah, dekat dengan Kufah. Namun semenjak pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, ibu kota Bani Abbasiyah pindah ke Baghdad, yaitu dekat dengan ibu kota Persia. Tujuan perpindahan ini adalah untuk konsolidasi penertiban pemerintahan serta agar stabilitas negara tetap terjaga. Dapat dikatakan bahwa pusat pemerintahan Bani Abbasiyah ini terletak di tengah-tengah bangsa Persia. Sistem pemerintahannya sendiri itu menganut sistem monarki atau kerajaan, dan pada pergantian khalifah mereka menggunakan sistem keturunan. Jadi hanya keturunan Abbasiyah saja yang memerintah pada saat itu. Dan ada pula ciri-ciri khas dari khalifah-khalifah Bani Abbasiyah ini adalah memakai gelar tahta. Contohnya gelar tahta Al-Mansur itu merupakan gelar tahta dari Khalifah Abu Ja'far. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah itu menjadi 5. Ada periode pertama, yaitu periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode kedua yang disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga disebut periode pengaruh Persia kedua. Lalu yang keempat, periode keempat disebut periode pengaruh Turki kedua. Dan yang kelima adalah periode kelima, yaitu periode bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad. Jadi ini periode kelima ini adalah detik-detik keruntuhan dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga adalah nama-nama khalifah dinasti Abbasiyah. Itu ada 35 khalifah yang memerintah pada saat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu al-Abbas atau As-Saffah tadi, yang kedua Abu Ja'far atau Al-Mansur tadi, sampai yang terakhir yaitu Al-Mustasim Billah. Maaf, kami tidak bisa
satu-satu karena akan memakan waktu yang cukup banyak. Dan saya di sini akan menjelaskan khalifah-khalifah besar beserta pencapaiannya saja, yaitu ada 7 khalifah. Yang pertama ada Khalifah Al-Mahdi atau Muhammad bin Mansur Al-Mahdi yang memerintah pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Pada masa Khalifah Al-Mahdi dapat dikatakan masa kejayaan dan kemakmuran. Perekonomian meningkat serta pembangunan juga meningkat. Pembangunan dilakukan meliputi perbaikan bangunan Ka'bah dan Masjid Nabawi serta pembangunan jaringan pos yang menghubungkan kota Baghdad dengan kota besar Islam lainnya. Penaklukan kota di masa Al-Mahdi meliputi daerah India dan wilayah Romawi. Namun pada masa ini muncul gerakan Muqonna al-Khurasani. Gerakan ini menuntut balas dendam atas kematian Abu Muslim pada masa Al-Mansur. Jadi Abu Muslim ini dibunuh oleh Al-Mansur. Pada saat itu juga detik-detik meninggalnya Al-Mahdi. Al-Mahdi meninggal karena ada yang mengatakan bahwa karena jatuh dari kuda, dan riwayat lain yang menyatakan ia diracuni. Sebelum itu Al-Mahdi sudah beramanah agar menjadi khalifah. Yang setelahnya adalah putranya yang bernama Musa al-Hadi dan Harun ar-Rasyid. Dan yang kedua adalah masa pemerintahan Musa al-Hadi yang merupakan putra dari Al-Mahdi. Masa pemerintahannya itu sangat pendek. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang kembali memburuk antara Bani Abbas dengan anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan ini dipimpin oleh Husain bin Ali bin Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Latar belakang pemberontakan ini adalah ketika gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz yang ditunjuk oleh Al-Hadi untuk menangkap Abu Al-Zif Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan, yaitu putra dari Muhammad bin Abdullah yang pernah melakukan pemberontakan pada masa Khalifah Al-Mansur. Dan akhirnya setelah melakukan perlawanan selama hampir setahun, kekuatan Husain bin Ali berhasil dihancurkan dalam pertempuran yang terjadi di Mekah. Al-Hadi meninggal tidak diketahui penyebabnya. Ada yang mengatakan ia dibunuh seseorang suruhan ibu kandungnya sendiri. Namun opini tersebut belum tentu jelas kebenarannya. Khalifah selanjutnya yaitu Harun al-Rasyid, adik dari Al-Hadi. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncak keemasan atau dapat disebut dengan The Golden Age of Islam, dan menempatkan diri sebagai negara terkuat pada masanya. Kesejahteraan sosial, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kebudayaan serta kesusastraan mengalami kemajuan. Beliau terkenal sangat dermawan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, penulis, dan ahli hukum, serta seniman. Terkadang beliau juga mengundang para tokoh tersebut ke istana untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang sedang terjadi atau yang sedang dipermasalahkan Daulah Abbasiyah. Al-Rasyid memanfaatkan kekayaan dinasti Abbasiyah untuk mendirikan lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan dokter dan farmasi, serta untuk keperluan sosial dan rumah sakit. Selain itu, beliau juga membangun sarana kesenian dan perdagangan. Lalu pada akhir pemerintahannya, sang Khalifah Harun ar-Rasyid jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Sebelumnya beliau telah memutuskan putranya yaitu Al-Ma'mun dan Al-Amin sebagai khalifah selanjutnya. Harun ar-Rasyid juga memberikan wilayah Khurasan kepada Al-Ma'mun untuk dipimpinnya.
Namun Al-Amin tidak terima dan mencoba untuk menumbangkan status otonom Khurasan dari tangan Al-Ma'mun. Akan tetapi Al-Ma'mun mengetahui hal tersebut dan segera mencari dukungan para elit provinsi Khurasan untuk menegaskan status otonomnya. Jadi ceritanya Al-Amin itu kakaknya Al-Ma'mun, dan Al-Ma'mun ini dikasih sebuah wilayah untuk dia atur oleh Harun ar-Rasyid ayahnya. Namun Al-Amin ini tidak terima dan mencoba untuk menumbangkan status otonom Khurasan dari tangan Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun mengetahui Al-Amin ingin mempunyai pikiran seperti itu dan mempunyai rencana seperti itu. Akhirnya dia segera mencari dukungan para elit provinsi Khurasan untuk menegaskan status otonomnya. Dan Al-Amin tetap tidak terima, dan akhirnya ia mendeklarasikan putranya sendiri sebagai pewaris tahta dinasti Abbasiyah selanjutnya. Jadi bukan adiknya lagi yang memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah, tetapi putranya. Itu menurut Al-Amin. Dan ketika Al-Ma'mun mengetahui hal ini, ia sangat geram dan terjadilah perang saudara di antara keduanya. Pada tahun 811 Masehi, Al-Amin bergerak memimpin pasukannya ke Khurasan. Akan tetapi Thohir bin Husain, jenderal dari Al-Ma'mun, berhasil menangkap dan mengalahkan pasukan Al-Amin. Dan Al-Amin segera ditangkap dan dieksekusi. Akhirnya Al-Ma'mun menjadi khalifah. Dan selanjutnya Al-Ma'mun ar-Rasyid, yaitu khalifah pengganti Harun ar-Rasyid. Jadi khalifah ini dikenal sebagai khalifah yang cinta sekali terhadap ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahannya digalakkan penerjemahan buku-buku asing Yunani. Ahli-ahli penerjemah diambil dari golongan Kristen dan penganut agama lain. Al-Ma'mun juga mendirikan sekolah-sekolah, dan salah satu karya terbesarnya yaitu pembangunan Bait al-Hikmah yang berfungsi sebagai pusat penerjemah serta perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Namun sayangnya Al-Amin ini sedikit tercemari oleh paham Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah ini adalah paham yang mengedepankan logika seperti filsafat. Nah, paham Mu'tazilah ini adalah paham yang menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Paham ini melekat pada prinsip pemerintahannya, sedangkan mereka yang tidak mengakui pendapat ini akan dihukum dan dieksekusi. Hal ini menimpa beberapa ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Qawariri, Sajadat, dan Muhammad Nuh. Di antara mereka, yaitu Sajadat dan Al-Qawariri, mengakui Al-Quran sebagai makhluk Allah karena terpaksa dan takut dihukum. Sedangkan Imam Ahmad dan Muhammad Nuh tidak mengetahui bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah. Dan pada saat itu juga kedua ulama itu tidak mengakui dan segera dibawa ke hadapan Khalifah Al-Ma'mun yang sedang berada di medan pertempuran di Asia Kecil. Ketika dalam perjalanan, mereka mendapati kabar bahwa Khalifah Al-Ma'mun ini meninggal dunia karena sakit. Dan kedua tokoh ulama yang ingin dihukum tadi pun dikembalikan ke Baghdad. Diduga Al-Ma'mun mempunyai paham seperti ini disebabkan kecintaannya pada filsafat yang mengakibatkan Al-Ma'mun menjadi sesat. Lalu pemerintahan selanjutnya diteruskan oleh saudaranya Abu Ishaq bin ar-Rasyid. Dan khalifah yang selanjutnya adalah Al-Mu'tasim. Perlu diketahui bahwa sebenarnya khalifah ini tidak bisa membaca, dan akibatnya ia tidak bisa menguasai baca tulis. Namun di balik kekurangannya, Al-Mu'tasim ini memiliki kekuatan fisik serta kemampuan dalam bidang militer yang sangat luar biasa, sehingga
pada saat itu Al-Mu'tasim memberi peluang kepada orang-orang Turki untuk masuk ke dalam pemerintahannya dan menjabat sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa kedaulatan Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan pada sistem ketentaraan. Praktik perang orang-orang muslim sudah tidak ada. Al-Mu'tasim meminta agar tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit yang profesional. Oleh karena itu, kekuatan militer menjadi sangat kuat pada masa dinasti ini. Pada masa pemerintahannya, Daulah Abbasiyah tergolong makmur. Kemakmuran itu hampir sama dengan masa kekhalifahan Al-Ma'mun, yaitu saudaranya. Sayangnya, kekayaan Abbasiyah tidak diarahkan pada kegiatan perkembangan peradaban seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, melainkan digunakan untuk membangun sarana fisik seperti membangun kota Samara, sebuah kota lama yang dibangun kembali oleh Al-Mu'tasim. Namun hal ini wajar sebab Al-Mu'tasim adalah sosok yang tidak suka membaca dan menulis. Al-Mu'tasim lebih mementingkan pendatang daripada masyarakatnya, sehingga menimbulkan perpecahan dan ketidakkompakan. Seperti contoh permintaan masyarakat Baghdad untuk meminta orang-orang Turki karena untuk meminta orang-orang Turki pergi atau keluar dari jabatan pemerintahan karena mereka sering membuat kerusuhan. Dan oleh karena itu kesolidaritasan semakin pudar dan kekuasaan khalifah seterusnya akan bergantung pada orang-orang pendatang dari Turki. Dengan demikian, bangsa Turki mendapat peluang untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah. Hal ini kurang dipahami oleh sang khalifah pada saat itu. Setelah sang khalifah Al-Mu'tasim meninggal, orang-orang Turki semakin berpengaruh terhadap pemerintahan Daulah Abbasiyah. Lalu jabatan khalifah yang selanjutnya dipegang oleh Al-Wathiq bin Mu'tasim. Khalifah yang satu ini berbeda dengan ayahnya. Ia memiliki wawasan yang luas dan syair-syair yang dibuatnya begitu indah serta ahli dalam memainkan alat musik. Namun selama masa pemerintahannya juga terjadi sejumlah pergolakan. Yang terbesar ialah pergolakan yang terjadi di Palestina dan Suriah. Pergolakan itu dilatar belakangi oleh akibat bertambahnya ketidaknyamanan antara penduduk Arab dengan prajurit Turki yang dianggap sebagai pengganggu kekuasaan Daulah Abbasiyah. Pergolakan tersebut dapat dipadamkan, namun sifat antagonisme dari kedua pihak itu terus meluas seiring dengan semakin banyaknya prajurit Turki yang mendapat jabatan pemerintahan. Al-Wathiq sendiri meninggal karena demam tinggi dan kekuasaan Daulah Abbasiyah digantikan saudaranya, yaitu Al-Mutawakkil. Khalifah yang selanjutnya adalah Al-Mutawakkil Allah. Pada masa pemerintahannya, Al-Mutawakkil cenderung tidak disukai prajurit Turki karena ada beberapa masalah di antara mereka. Akhirnya prajurit-prajurit Turki itu membunuh Al-Mutawakkil karena masalah tadi. Hal yang patut dihargai dari Al-Mutawakkil adalah mampu menghidupkan kembali kemurnian Al-Quran. Jadi paham Al-Mu'tazilah tadi itu tidak ada lagi saat pemerintahan Al-Mutawakkil, dan kembali memurnikan Al-Quran serta sunnah. Lalu materi yang selanjutnya adalah kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah ditandai dengan kemajuannya pada bidang sosial budaya. Di antaranya adalah terjadi proses asimilasi dan akulturasi budaya antar bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Pada saat keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif yang mendukung perkembangan pada bidang sosial budaya dan bidang lainnya, seperti bidang militer dan kepemerintahan.
Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik, di mana pada saat itu lahir para sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Athaillah, dan lainnya. Kemajuan peradaban ini juga ditandai dengan perkembangan pada bidang pendidikan serta lahirnya para tokoh Islam intelektual yang terkenal sampai sekarang ini. Kemajuan itu juga ditandai dengan adanya gerakan terjemahan, yaitu pada bidang tafsir. Yang pertama ada penafsiran pertama atau tafsir bi al-ma'thur, yaitu penafsiran dengan interpretasi tradisional yang diambil dari para nabi dan sahabat. Setelah itu berkembang menjadi tafsir kedua, yaitu tafsir bi al-ra'yi, yaitu penafsiran dengan menggunakan metode rasional yang bertumpu pada pendapat dan pemikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Jadi tafsir bi al-ra'yi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Pada masa kedaulatan Abbasiyah juga lahir para imam mazhab. Contohnya mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Mazhab Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadis. Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Malik yang banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Kedua tokoh mazhab itu ditengahi oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan umum itu melahirkan tokoh-tokoh intelektual Islam yang ahli dalam bidangnya, seperti bidang astronomi, kedokteran, optika, kimia, matematika, serta filsafat. Dalam bidang astronomi, yaitu dikenal tokoh Islam yang bernama Al-Farazi. Al-Farazi dikenal sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolog. Di Eropa, ia dikenal sebagai Al-Faragnos. Ia juga menulis ringkasan ilmu astronomi yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalensis. Yang kedua, ada tokoh dari bidang kedokteran, yaitu Al-Razi dan Ibnu Sina. Al-Razi merupakan tokoh pertama yang menemukan perbedaan antara penyakit cacar dan measles. Ia juga orang pertama yang menyusun buku kedokteran anak. Selain itu, tokoh yang kedua adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina selain ahli dalam bidang kedokteran, ia juga seorang filosof. Ia berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Ibnu Sina juga mempunyai karya yang merupakan ensiklopedia terbesar dalam sejarah, yaitu Al-Qanun fi Al-Tib. Yang ketiga adalah ada tokoh Islam intelektual yang ahli dalam bidang optika, yaitu Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytami, terkenal sebagai pendapatnya bahwa mata mengirim cahaya kepada benda yang dilihat. Menurut teorinya yang sudah terbukti kebenarannya, bendalah yang mengirimkan cahaya ke mata. Yang keempat ada bidang kimia, yaitu ahlinya tokoh Islamnya Jabir Ibnu Hayyan yang dikenal dengan pendapatnya bahwa logam seperti besi, tembaga, dan timah dapat diubah menjadi emas dan perak dengan cara menyampurkan suatu zat tertentu. Selanjutnya adalah bidang matematika yang dikenal tokohnya yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia menciptakan ilmu aljabar dan logaritma dengan menulis buku yang berjudul Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Selain itu, Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai ahli dalam bidang astronomi. Tokoh intelektual yang selanjutnya adalah bidang sejarah, yaitu Al-Mas'udi yang juga ahli dalam bidang geografi. Salah satu karyanya bernama Muruj al-Zahab wa Ma'adin al-Jawahir.
Selain itu, ulama yang terkenal dalam bidang sejarah yaitu Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, ada tokoh intelektual Islam dalam bidang filsafat yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushdi. Al-Farabi menulis banyak buku tentang filsafat, logika, etika, dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibnu Sina juga banyak mengarang buku tentang filsafat. Salah satu di antaranya adalah Al-Shifa. Sedangkan dalam ilmu filsafat, Ibnu Rushdi lebih dikenal dan berpengaruh di barat. Di sana terdapat aliran yang disebut Averroisme. Dan selanjutnya ada materi faktor penyebab kemunduran pemerintahan Daulah Abbasiyah yang akan disampaikan oleh teman saya, Anita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Sebelumnya terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai dari periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor tersebut tidak muncul dengan tiba-tiba. Benih-benihnya terlihat pada periode pertama hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat. Benih-benih itu tidak sempat berkembang dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas. Terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai pegawai sipil. Tetapi jika khalifah lemah, maka mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persaingan antar bangsa, yang mana dari bangsa Persia merasa tidak puas dengan kepemimpinan dari dinasti Abbasiyah. Yang kedua, kemerosotan ekonomi, di mana Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi yang bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Yang ketiga, konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Kekecewaan mendorong mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroastisme, dan Mazdakisme. Dan yang terakhir yaitu ancaman dari luar, yakni yang poin keempat. Dari di atas tadi adalah faktor-faktor internal. Di samping itu pula ada faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Faktor pertama yaitu perang salib. Yang kedua, serangan tentara Mongol. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah, sudah saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.